Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini aku akan membahas soal UTBK lagi nih teman-teman. Nah, aku akan bahas topik tentang pasar. Nah, topik ini cukup sering masuk di ujian UTBK ya. Jadi kita harus menguasainya supaya nanti ketika ada soal tentang ini kita bisa mengerjakannya dengan benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku mulai ke pembahasan soal ya. Sebelum aku mulai, jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini berikan like, komen, serta subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis teman-teman dan bikin aku lebih semangat bikin videonya. Oke teman-teman, langsung saja aku mulai ya pembahasannya. Keep watching. Oke, sekarang aku mulai ke soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, soal nomor 1 adalah pasar yang dianggap paling efisien adalah pasar. Nah, pasar apa jawabannya? Silakan yang mau jawab soal ini terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Nah, jawabannya adalah bravo ya teman-teman, B ya. Nah, pasar yang paling efisien adalah pasar persaingan sempurna ya. Kenapa? Karena pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak kelebihan teman-teman ya. Yang pertama adalah mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Maksudnya gini, di pasar persaingan sempurna kan banyak banget ya penjualnya ya. Jadi memang barang itu bersaing ya. Nah, karena banyak persaingan, maka setiap pengusaha atau setiap penjual akan berusaha meningkatkan efisiensi dalam produksinya ya. Misalnya mereka akan berusaha membuat produk ya, bagaimana agar produknya itu biayanya rendah ya. Kalau biaya rendah kan mereka juga bisa menjual harga produk secara terjangkau ya, akhirnya banyak pembelinya. Nah, yang kedua, tidak memerlukan iklan ya. Nah, kenapa tidak memerlukan iklan? Karena di pasar persaingan sempurna barangnya homogen ya. Barangnya cuma satu ya teman-teman. Nah, karena barangnya itu homogen, maka nggak perlu iklan ini ya. Karena iklan ini digunakan biasanya untuk produk yang sangat banyak ya. Untuk pasar yang menghasilkan produk yang sangat banyak ya. Oke, nomor 3, pembeli dan penjual bebas bertindak. Maksudnya kayak gini teman-teman. Nah, di sini di pasar persaingan sempurna ini penjual itu sangat gampang sekali masuk atau keluar pasar ya. Gitu juga pembeli. Pembeli itu bebas membeli apa aja ya teman-teman. Nah, penjual bebas bertindak ya. Penjual bebas masuk ketika misalnya dia punya usaha, punya modal ya. Dia bisa aja langsung masuk ke pasar ini ya dengan mudah tanpa ada hambatan ya. Kemudian ketika dia merasa pasarnya rugi atau usahanya rugi ya, dia juga bebas untuk keluar ya, karena dia menganggap bahwa tidak bonafit lagi ya, tidak ada keuntungan lagi ketika dia menjual ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau satu pembeli ya. Ditentukan oleh apa harganya? Harga terbentuk dari mekanisme permintaan dan penjualan ya, dari hasil tawar menawar antara pembeli dan penjual. Nah, itu soal nomor 1. Next, kita masuk soal nomor 2 ya. Perusahaan yang hanya memperoleh laba normal dalam jangka panjang adalah perusahaan yang berada di pasar apa? Nah, silakan teman-teman yang mau menjawab soal ini. Nah, kalau sudah aku bahas ya. Nah, ini jawabannya adalah bravo ya. Jawabannya adalah B ya. Produsen masih banyak kesempatan untuk memperbanyak produksinya dalam jangka panjang. Nah, ini terjadi pada pasar persaingan sempurna ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi kan soalnya pasar apa yang memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Nah, jawabannya kan pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna ya.
Nah, kenapa? Nah, karena pada pasar persaingan sempurna itu ya, produsen masih banyak kesempatan untuk memperbanyak produksinya dalam jangka panjang ya. Misalnya meningkatkan cabang usaha, memperluas produk ya. Nah, kemudian karena usahanya untuk memperluas produknya, memperbanyak produk ya, akhirnya permintaan pun akan meningkat. Nah, tapi dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan laba normal ya. Kenapa? Karena di sini kan banyak penjual ya teman-teman. Di sini banyak saingan di sini ya. Nah, akhirnya penjual akan berusaha untuk memberikan harga itu semurahnya ya. Karena kalau misalnya harga nggak dimurahkan atau nggak bisa dijangkau konsumen, maka pembeli akan beralih ke penjual yang lain ya. Makanya dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan laba normal. Nah, gitu pula dengan pasar monopolistik ya. Pasar monopolistik ini permintaannya itu akan semakin berkurang dalam jangka panjang ya, sehingga pada jangka panjang hanya mendapatkan laba normal. Kenapa? Hampir sama alasannya sama pasar persaingan sempurna ya. Di pasar monopolistik ini banyak sekali penjualnya ya, banyak sekali penjualnya yang menghasilkan barang homogen tapi memiliki ciri khas ya. Nah, kalau seperti itu banyak produknya, maka perusahaan juga tidak berani memberikan harga yang terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau terlalu tinggi harganya, maka pembeli akan beralih ke penjual yang lain ya. Nah, makanya di sini ya, dalam jangka panjang perusahaan ini hanya memperoleh laba normal ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Pada diskriminasi harga, maka harga yang lebih rendah dikenakan monopolis pada pasar yang mempunyai. Nah, silakan teman-teman yang mau jawab soal ini dulu. Nah, ini jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah D ya. Nah, kenapa D? Nah, kita lihat dulu pembahasannya. D itu kan elastisitas permintaan lebih elastis ya. Nah, kita harus tahu dulu ya, pengertian elastis itu apa? Elastis itu adalah permintaan yang semakin kecil perubahan harga yang mengakibatkan perubahan jumlah permintaan yang semakin besar ya. Misalnya harga barang kita turunkan. Nah, kalau diturunkan pada elastisitas barang yang elastis ya, permintaan barang elastis, jumlah barang yang diminta akan bertambah teman-teman ya, karena harga turun. Nah, kalau harganya naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Nah, gitu kalau di pasar monopoli ya. Nah, kalau di pasar monopoli cocoknya membuat kebijakan diskriminasi harga ini kan, perbedaan harga menjadi ketika perusahaan monopolis menentukan harga yang tinggi ya. Nah, cocoknya ke permintaan apa? Elastis atau inelastis? Jawabannya elastis ya. Nah, kenapa elastis? Karena kalau di permintaan elastis ya, semakin kecil harga yang diberikan, maka jumlah permintaannya akan semakin besar ya. Nah, itu dia. Contohnya adalah permintaan terhadap barang-barang mewah. Oke ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 4. Kebijakan harga yang seharusnya dilakukan oleh monopolis jika ingin meningkatkan penerimaan total adalah. Nah, silakan teman-teman yang mau menjawab soal ini. Nah, ini jawabannya adalah bravo ya teman-teman ya. Nah, kalau di pasar monopolis pengusaha ingin menaikkan penerimaan, maka jawabannya adalah
Nah, tadi kan option B itu adalah menurunkan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis ya. Nah, kenapa menurunkan harga barang? Ya, karena kalau misalnya barangnya itu jumlahnya sedikit, maka otomatis harga akan naik ya, teman-teman. Nah, tapi di sini hanya berlaku pada barang elastis. Barang elastis itu apa sih? Nah, barang elastis itu adalah barang yang dipengaruhi oleh kenaikan harga ya. Maksudnya gini, teman-teman. Kalau harganya naik, maka jumlah permintaan pasti turun. Nah, kalau harga turun, maka jumlah permintaan pasti naik ya. Nah, makanya jawabannya adalah bravo ya. Nah, ketika harga barang diturunkan ya pada barang elastis, maka pasti penerimaan total akan naik ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga ketika ia ingin menaikkan harga jual produknya, tindakan itu dapat dilakukan. Nah, apa jawabannya? Silakan bagi teman-teman yang mau jawab. Nah, ini jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman ya. Nah, Charlie itu apa ya? Charlie itu optionnya dengan mengurangi jumlah produksi di pasar ya. Kalau pasar monopoli itu kan barangnya cuma satu, sedikit juga barangnya, cuma barangnya sifatnya itu substitusi ya. Maksudnya tidak ada pengganti ya, hanya satu penjual yang menjual barang tersebut kayak gitu ya. Nah, monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga ketika ia ingin menaikkan harga jual produknya, nah tindakan itu dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah produksi di pasar ya. Kalau misalnya dia mau meningkatkan harga, nah dia harus menurunkan dulu jumlah barang yang dihasilkan ya. Kalau jumlah barang yang dihasilkan sedikit, otomatis harganya pasti naik ya. Jadi jawabannya di sini ada Charlie, teman-teman ya. Oke, itu dia pembahasan soal tentang pasar. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh juga share ke yang lain ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku pamit. Sebelum aku akhiri, aku ingatin lagi nih, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe dan mampir di channel aku. Aku senang banget ya. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.